Dengan ketenangan dan kedekatan kita kepada Allah itu akan membuka pintu pengkabulan. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Kali ini saya mencoba menyapa kepada saudara-saudaraku yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan hati yang tidak menyenangkan, hati yang tidak membahagiakan. Banyak himpitan di dalam hati, banyak tekanan di dalam hati, banyak beban di dalam hati. Hati terasa nyesek. Semuanya itu mungkin terjadi karena situasi dan kondisi serta keadaan yang benar-benar menekan, membebani, menghimpit, dan terasa meremas, menggenggam hati kita. Karena semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Di dalam istilah sufi, itu dinamakan dengan al-qobat, yaitu hati terasa tergenggam. Hati yang terasa tergenggam ini seperti terasa terhimpit, tertekan, dan terbebani yang begitu kuat. Dan akhirnya terasa nyesek di dalam hati. Saudara-saudara yang saya muliakan, apabila kita sedang menghadapi hal seperti itu, lantas bagaimana kita? Tak jarang kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, betapa berat semua ini, ringankanlah. Ya Allah, betapa menghimpit semua ini, luaskanlah. Ya Allah, begitu menekan semuanya ini, maka bebaskanlah. Banyak sekali orang mengajukan permintaan kepada Allah. Karena ada satu perintah dari Allah. Ud'uuni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan untukmu semua. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menafsirkan lafaz doa ini. Sering kita mengartikan lafaz doa itu hanya satu sudut pandang. Doa berarti meminta. Doa berarti kita meminta kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu Allah penuhi. Padahal dari lafadznya, lughawiyahnya, doa itu tidak hanya berarti meminta. Meminta itu dalam istilah Arabnya, bahasa Arabnya, itu adalah as'al. Kalau doa itu tidak hanya meminta. Doa itu bisa berarti menyeru, berharap, memanggil nama Allah, bukan hanya meminta. Maka dari itu, saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimana ketika kita menghadapi al-qobat, genggaman hati yang sangat kuat, hati tergenggam dan rasanya sangat nyesek? Jawabannya adalah berdoalah, sebut nama Allah, menyerulah, seru nama Allah, berharaplah, berharap kepada Allah. Itulah yang disebut doa. Jangan hanya meminta saja,
As'al namanya. Orang-orang sufi ketika menghadapi satu tekanan, himpitan, dan beban, satu kesedihan, mereka selalu husnudzon kepada Allah. Mereka selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa semuanya ini pasti ada kebaikannya yang disembunyikan oleh Allah di balik kejadian-kejadian yang selama ini ada dalam diri kita, ada dalam diri-diri mereka. Orang sufi selalu yakin bahwa di balik semuanya ini ada kebaikan dari Allah. Dan di balik kesulitan ini ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Makanya saudaraku, apabila saudaraku menghadapi tekanan, himpitan, dan beban hati yang sangat berat itu, jangan langsung meminta. Karena meminta itu akan melahirkan satu tagihan. Ketika kita meminta kepada Allah, di waktu yang lainnya, kita akan menagih. Ya Allah, kenapa belum terjawab permintaanku? Ya Allah, kenapa belum terpenuhi permintaanku? Kenapa belum Engkau beri apa yang aku minta? Dan ini membuat diri kita tambah menderita. Seorang ahli sufi tidak serta-merta langsung meminta. Karena mereka ada satu persepsi. Mungkin di balik semuanya ini ada kebaikan. Jadi mereka tidak langsung meminta ketika terhimpit, terbebani, dan tertekan. Mereka minta sesuatu kepada Allah. Mereka hanya yakin semuanya itu akan membawa kebaikan. Dan mereka hanya berzikir kepada Allah. Kita akan lebih baik saat kita menghadapi semuanya itu. Kita selalu banyak menyeru asma Allah, menyebut asma Allah. Dan ibadah yang banyak menyebut asma Allah itu banyak sekali. Yang pertama adalah zikir. Zikir selalu menyebut asma Allah. Puja-puji Allah. Di dalam zikir banyak sekali doa. Menyeru asma Allah. Menyebut asma Allah. Kemudian sholat. Sholat banyak kita menyebut asma Allah. Dan baca Quran. Quran itu banyak menyebut asma Allah di situ. Karena Quran itu sendiri adalah kalamullah. Kita ketika menghadapi hal seperti itu, alangkah baiknya banyak berzikir, banyak sholat, banyak baca Quran, karena di dalamnya banyak kita berdoa kepada Allah. Doa di sini artinya adalah menyeru. Kalau meminta itu as'al. Bahasa Arabnya meminta adalah as'al. Bukan doa. Dan Allah sendiri mengatakan, ud'uni fastajib lakum. Makanya banyaklah menyeru asma Allah. Orang-orang yang ketika menghadapi satu keadaan yang menghimpit, menekan dan membebani, mereka banyak berzikir, banyak sholat, dan banyak baca Quran, maka Allah akan memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang mereka pinta. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang-orang sufi semakin tertekan hatinya, terbebani dan terhimpit, tergenggam hatinya, nyesek hatinya. Mereka lebih banyak berzikir kepada Allah, sholat, bersujud kepada Allah, baca Quran. Dengan berzikir, dengan sholat, dengan baca Quran, mereka yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Allah akan mendengar suara-suara rintihan hati kita
suara-suara hasil dari keterhimpitan hati kita. Dan Allah sesungguhnya pengkabulannya datang seiring dengan seruan-seruan lafaz Allah, seiring dengan penyebutan-penyebutan asma Allah di dalam zikir kita, di dalam sholat kita, dan di dalam kita membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang saya muliakan, semakin orang sufi itu terbebani, terhimpit, dan tertekan, semakin menderita hatinya, semakin mereka berzikir, sholat, baca Quran, semakin mereka menyeru, banyak-banyak menyebut asma Allah. Dengan semuanya itu mereka akan semakin dekat kepada Allah. Selanjutnya, hatinya tenang. Dengan ketenangan jiwa, Allah bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan menyebut asma Allah di dalam zikir kita, sholat kita, dan baca Quran kita, itu akan menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Kita tenang, jiwa kita tenang, menghadapi semua himpitan tersebut, dan dengan zikir, sholat, dan baca Quran, itu kita berproses mendekat pada Allah. Dengan ketenangan dan kedekatan kita kepada Allah itu akan membuka pintu pengkabulan. Saudara-saudara yang saya muliakan, bisa disimpulkan ketika kita sedang menghadapi yang namanya al-qobat, hati tergenggam, sempit, nyesek. Cobalah banyak-banyak menyebut asma Allah. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, sebelum semuanya itu dibukakan pintu pengkabulan oleh Allah, hati kita tenang, jiwa kita tenang, dan kita mampu menghadapi semuanya itu. Dan dalam ketenangan itu kita berproses mendekat kepada Allah. Dan kedekatan kita kepada Allah itu akan mengetuk pintu dibukanya yang namanya pengkabulan. Saudara-saudara yang saya muliakan, perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholat, perbanyaklah baca Quran. Allah akan memberikan lebih daripada apa yang engkau pinta saat engkau dalam keadaan tergenggam, sempit, nyesek hatimu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jadikanlah zikir sebagai tempat kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya menyapa kepada saudara-saudara yang selama ini mempunyai satu keadaan yang menggenggam hati. Cobalah, mungkin itu adalah panggilan Allah agar kita mau berzikir, mau sujud kepadanya dengan sholat kita, dan mau membaca kalam-kalamnya dengan Qur'annya. Dan ambillah satu persangkaan baik kepada Allah. Semuanya ini akan baik-baik saja. Dan semuanya ini akan menjadi satu kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.